Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mertasya Aprilia dari kelompok 3 Praktikum Pengantar Teknologi dan Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang SPSS, di mana materi ini untuk memenuhi tugas pada lampiran soal SPSS. Nah, kali ini saya akan menjawab lampiran soal SPSS nomor pertama, di mana di sini yaitu kita memuat suatu data pembeli barang dan juga untuk mencari nanti dari harga total ke diskonnya dan nanti ke harga akhirnya. Setelah itu melakukan pembayaran dan ada kembalian dari harga akhir yang kita beli tadi. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kali ini saya akan share bagaimana cara membuat datanya di SPSS. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk ke SPSS. Kita klik dulu SPSS-nya. Sudah kita buka data SPSS-nya. Nah, setelah itu langsung saja kita masukkan datanya di variabel view. Nah, kita klik. Tadi di sini ada datanya nama pembeli. Setelah nama pembeli ini ada tadi yaitu barangnya ada 5 barang, di mana ada pena, ada pensil, ada penghapus, ada penghapus, ada penggaris, dan juga ada stabilo. Ada 5 barang yang akan dibeli dan juga nanti ada di sini yaitu harga total, harga total. Nah, setelah ada harga, nah kita klik dulu sini itu harga, kita klik harga total. Setelah ada harga total yaitu ada diskon, dan ada harga akhir. Nah, setelah ada harga akhir yaitu ada pembayaran dan ada pembayaran dan juga ada kembalian. Nah, di sini ada pembayaran dan juga kembalian. Nah, untuk ini di sini kita untuk nama pembeli ini kita memakai itu string karena dia itu bertipe data untuk huruf string. Langsung saja oke. Nilainya itu numerik. Nah, ini untuk ininya mentionnya kita ganti scale karena ini untuk menghitung data. Nah, setelah ini memakai scale, nah langsung saja ini kita mentionnya untuk data-datanya ini kita pakai scale semua. Nah, untuk role-nya itu bebas, boleh input, untuk lainnya juga bebas, kolomnya juga bebas, dan untuk desimalnya ini kita ganti 0 semua. Kita ganti 0, kita ganti 0 karena kita tidak menyimpan angka di belakang koma ya. Nah, karena kalau misalkan ada satu, kayak misalkan nilainya itu nanti misalkan ada 19.000,0 gitu. Nah, ini kita nolkan karena kita tidak menyimpan data di belakang koma. Nah, ini di datanya itu ada 7 data. Misalkan kita di sini ada nama saya, misalkan Tasya. Misalkan ada yaitu Ayu, ada Mia, ada Nisa, ada Ulan, misalkan ada Salsa, dan juga ada misalkan itu Pina. Nah, untuk yang pertama dia Tasya ini cuman membeli untuk Tasya ini dia cuma membeli 4 pena, 2 pensil.
Dia cuma membeli 4 pena, 2 pensil, dan juga 1 penggaris. Nah, untuk Ayu ini dia cuma membeli 3 pena, dan 5 penggaris. Nah, untuk Mia ini dia cuma membeli 4 pensil, 7 penghapus, 4 pensil, 7 penghapus, dan 1 penggaris. Nah, untuk Ulan ini dia cuma membeli 6 pensil. Nah, untuk Nisa tadi dia cuma membeli 6 pensil, untuk Ulan ini dia membeli 1 pena, 1 penghapus, dan juga 9 penggaris. Nah, untuk Salsa ini dia membeli 7 stabilo, dan untuk si Vina ini dia cuma membeli 1 pena, 3 pensil, 1 penghapus, dan juga 3 penggaris. Nah, untuk yang tidak ada data dibelinya itu kita langsung aja kita klik 0. Karena kan ini tidak dibelinya. Nah, ini langsung saja kita klik 0. Karena ini tidak ada data yang dibelinya. Ini langsung saja kita klik 0. Ini juga 0, ini juga 0, kita isi. Ini juga 0, ini juga 0, dan ini juga 0, ini juga 0. Nah, untuk harga total ini langsung saja kita ke transform, di mana kita ke compute variable. Setelah itu kita klikkan untuk target value-nya itu di harga total. Nah, untuk di harga total ini, di mana pena ini kita kalikan harga satuannya yaitu Rp3.000. Setelah itu kita tambah, untuk pensil ini kita kali harga satuannya itu Rp2.000. Nah, setelah itu kita tambah penghapus ini, harga satuannya itu kita kali dengan Rp5.000. Nah, kita tambah untuk penggarisnya ini, harga satuannya itu Rp3.500, dan kita tambah untuk si stabilonya ini, harga satuannya kita kali dengan 7.000. Nah, di mana ini untuk kita menghitung harga satuannya, di mana pena ini kita kali harga satuannya 3.000, kita tambah pensil ini kita kali harga satuannya 2.000, kita tambah penghapus ini kita kali harga satuannya 5.000, kita tambah penggaris ini kita kali harga satuannya 3.500, dan kita tambah stabilo ini harga satuannya 7.000, lalu kita klik OK. Nah, dan nanti dia ini sudah ada, dia akan mengcompute seluruh dari harga satuan barangnya. Nah, ini dan harga totalnya. Nah, untuk mencari diskonnya ini sudah diketahui, langsung saja kita klik di target variabelnya itu, kita klik diskon, di mana ini kita hapus terlebih dahulu, kita ganti dengan di harga total ini, kita kali dengan pertama kalau dia 0, kalau dia 0, kalau dia 5%, maka kita klik if-nya ini, kita klik include ini. Nah, kalau dia 10.000, nah kalau dia 10.000 kurang dari si harga total ini, kurang dari 20.000. Nah, kalau dia harga total ini lebih dari sama dengan 10.000 dan kurang dari 20.000, maka dia akan mendapatkan potongan sebesar 5%. Nah, ini kalau dia diskonnya sebesar 5%. Nah, lakukan lagi sama seperti tadi kalau untuk dia diskonnya itu 10%. Nah, untuk diskonnya 10%, maka dia harga totalnya ini kalau dia lebih dari 20.000 dan dia kurang dari 30.000, kita langsung saja continue, dan dia kalau dia ini mendapatkan diskon 10%, maka misalnya kita klik OK, maka dia ini hasil untuk mendapatkan 10%. Nah, kalau dia mendapatkan
itu 15%, diskon 50%, langsung saja kita klik if-nya ini dia ke 30. Kalau harga totalnya lebih dari sama dengan 30 dan kurang dari 40.000, maka dia mendapatkan diskon 15% dan ini hasil untuk mendapatkan diskon kalau total harganya itu lebih dari yang harga disebutkan tadi. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir karena dia sampai mendapatkan diskon 20%, jadi kita kalikan harga total dikali dengan 0,2. Nah, setelah itu kalau dia harga totalnya ini lebih dari sama dengan 40, kalau harga totalnya itu lebih dari sama dengan 40, maka dia akan mendapatkan diskon 20%. Langsung saja kita klik OK. Nah, ini sudah ada di dalam infonya atau komentarnya ini, dan setelah itu dia akan, ini untuk harga keseluruhan setelah diskon. Nah, untuk itu, untuk mencari harga akhirnya itu kita langsung aja ke transform, di mana transform ini kita klikkan yaitu harga akhirnya itu di mana kita mengklikkan yaitu harga total kita kurang dengan si diskon tadi, karena kita untuk mencari harga akhir, dan if-nya ini kita off kan karena kita sudah mencari harga diskon. Kita langsung continue dan langsung saja kita klik OK, karena untuk mencari harga akhir ini di mana kita tuliskan itu harga total ini dikurang dengan diskon. Nah, langsung saja kita klik OK. Nah, ini untuk komentarnya di mana harga akhir ini harga total dikurang dengan harga diskon. Nah, dia jadi ini adalah harga akhir dari harga totalnya 19.500, dia mendapatkan diskon sebesar Rp2.925, maka harga akhirnya itu Rp16.575.000. Nah, itu yang akan dibayarkan. Nah, sepertinya juga yang kedua juga sama, Rp26.500, harga totalnya dikurang dengan Rp3.975, maka harga yang akan dibayarkannya yaitu sebesar Rp22.525. Nah, sedangkan ini sama untuk yang ke baris ketiga sampai seterusnya. Nah, untuk pembayaran ini sendiri, di mana kita ini menghentikan secara manual dan sudah ada datanya. Untuk Tasya, dia melakukan pembayaran sebesar Rp20.000. Untuk Ayu, dia melakukan pembayaran sebesar Rp40.000. Untuk Mia, dia melakukan pembayaran sebesar Rp50.000. Untuk Nisa, dia melakukan pembayaran sebesar Rp15.000. Untuk Ulan, dia melakukan pembayaran sebesar Rp40.000. Ulan dia sebesar Rp40.000. Dan untuk Salsa, dia melakukan pembayaran sebesar Rp100.000. Salsa, kita klik Rp100.000. Kita tidak mengklikkan koma di belakang rupiahnya karena ini merupakan suatu SPSS. Nah, untuk si Vina ini dia membayar sebesar Rp30.000. Nah, ini dia kita klikkan secara manual untuk pembayarannya. Nah, untuk kembaliannya ini sendiri kita menggunakan transform, di mana kita langsung saja mengklikkan compute-nya ini, di mana kembalian kita klikkan karena kita untuk mencari ini kembalian dari yang sudah dibeli tadi dengan cara yaitu pembayaran ini kita kurang dengan si harga akhir, karena kita melakukan pembayarannya ini. Langsung saja kita klik OK, dan ini akan muncul kembalian dari yang telah dibayarkan. Nah, jadi soal nomor 1 ini dia yaitu membuat data dalam satu SPSS di mana telah diberikan nama barang yang akan dibeli, dan juga ada pembayaran ini kita isi secara manual, dan juga untuk harga satunya ini kita isi secara manual. Nah, jadi untuk menggunakan si rumus itu sendiri, kita pada harga total, diskon, harga akhir, dan juga kembalian. Nah, itu dia dari keempat suatu pernyataan ini kita gunakan di mana kita mengklikkan transform dan compute variable. Nah, ini untuk target variabel ini kita klikkan sesuai dengan keinginan kita untuk mencari data apa. Nah, sedangkan di numeric expression-nya ini
sama juga kita untuk melakukan pencarian apa. Nah, kalau di sini misalkan tadi di akhir tadi ada kembalian, maka kita mengklikkan yaitu kalau kembalian itu kan namanya uang pembayaran kita lakukan, kita kurang dengan harga yang kita beli. Nah, maka dia nanti akan muncul kembaliannya dan kita klik oke ya. Nah, ini sudah ada komentarnya di mana kembaliannya ini pembayaran dikurang dengan harga akhir. Nah, langsung saja untuk kembaliannya, misalkan nih, kita memberikan uang 25.000. Nah, harga yang kita bayarkan itu sebesar Rp16.575. Maka kembaliannya sebesar Rp345.425. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya lakukan pada soal nomor 1 ini, dan untuk itu langsung saja setelah ini datanya ada, langsung saja kita klik Save As. Langsung saja kita klik Save As dan ini kita ganti, ini artinya kita ganti Martasya Aprilia. Kita tuliskan NIM kita 0812 8242 9075. Kita klikkan ini Lamsol Lamsol nomor 1 bab 6 karena tentang SPSS, dan langsung saja kita save. Nah, ini sudah ter-save di dalam suatu data kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.